Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi SKB, khususnya untuk petugas pemeriksa keimigrasian ya, untuk seleksi CPNS Kemenkumham tahun 2024 ini. Buat rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat yang sudah berhasil lolos SKD dan berhak untuk mengikuti SKB, namun jangan terlena, jangan sia-siakan ya kesempatannya. Kenapa? Karena SKD bobot nilainya hanya 40%, sementara SKB ya seleksi kemampuan bidang termasuk psikotes dan juga praktek kerjanya bobot nilainya adalah 60%. Bagi Sobat KP yang baru mampir di channel Guru Peduli, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video dari kami. And juga jangan lupa untuk share dengan sobat-sobat yang lain. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal-soal yang terkait dengan SKB petugas pemeriksa keimigrasian ya, yang sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan, ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi SKB CAT ya untuk jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian pemula. Ya, jadi yang pertama itu ada soal-soal tentang pemahaman kebijakan ASN dan juga tata kelola atau manajemen ASN ya. Dan juga ada hal-hal yang berhubungan dengan hukum keimigrasian termasuk dasar-dasar keimigrasian, dasar-dasar hukum pidana dan yang lain sebagainya yang bisa Anda baca di sini. Dan juga substantifnya itu adalah penegakan hukum keimigrasian. Oke, perlindungan hukum dan juga dokumen keimigrasian Anda harus benar-benar paham. Ya, oke. Nah, kabar gembira buat Anda semuanya ya. Saya sudah menyiapkan buku yang isinya adalah paket soal tryout untuk apa? Untuk jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian yang sangat sesuai dan linear dengan kisi-kisi yang ada di sini ya. Oke, dan tidak mahal, biayanya hanya Rp50.000 dan kalau Anda berminat bisa menghubungi ke WA 0859 4726 dan 8588 dan Anda juga bisa mengikuti bimbingan belajar online-nya untuk pemeriksa keimigrasian ya. Biayanya hanya 485.000. Oke. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan berikut ini. Ya, soal yang pertama ya, ini tentang manajemen atau tata kelola ASN. Oke, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara adalah menurut Anda, apakah A, B, C, atau D? Iya, jawaban yang tepat adalah Bravo. Oke, jadi aparatur sipil negara atau ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pemerintah. Pegawai negeri sipil itu PNS dan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja itu P3K. Jadi sekarang ini ada dua ya, ada dua status di dalam ASN. Yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah P3K. Sama-sama aparatur sipil negara. Oke, kemudian soal yang kedua masih tentang tata kelola ASN ya. Peraturan tentang aparatur sipil negara itu diatur di dalam undang-undang. Undang-undang yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ya, gampang mengingatnya adalah alfa. Oke, ya. Jangan meremehkan karena nanti itu pada soal yang sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus Anda ketahui ya. Jangan sampai Anda terlempar gara-gara tidak siap. Oke, soal nomor 3, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa merupakan apa? Tugas ASN, peran ASN atau kedudukan ASN atau fungsi ASN. Iya. Jawaban yang tepat adalah fungsi ASN. Salah satu fungsi ASN itu adalah menjadi perekat atau pemersatu bangsa. Makanya di SKD kemarin itu ada
yang namanya soal-soal yang berhubungan dengan perekat atau pemersatu bangsa ya di soal-soal TWK kemarin itu. Oke, soal nomor 4. Berikut ini adalah jenis jabatan ASN menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kecuali ya. Di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu ada 3 jenis jabatan ya. Yang pertama adalah jabatan administrasi, yang kedua adalah jabatan fungsional, dan yang ketiga adalah jabatan pimpinan tinggi. Jadi yang bukan termasuk jabatan menurut Undang-Undang ASN adalah jabatan staf. Oke, selesai rekan-rekan? Ya. Berikutnya, soal nomor 5, lembaga yang memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah adalah merit itu artinya hadiah ya, atau ya, bagi yang berhasil diberi, bagi yang perform baik diberikan hadiah atau penghargaan, sementara bagi yang tidak perform itu diberikan pembinaan gitu ya. Oke. Jadi menurut Anda yang berhak atau lembaga yang berhak untuk melakukan monitoring itu siapa? Apakah Komisi Aparatur Sipil Negara? Tidak ya, karena Komisi Aparatur Sipil Negara itu tidak berhubungan secara langsung ya dengan ASN, tapi yang melakukan itu adalah BKN, Badan Kepegawaian Nasional atau Badan Kepegawaian Negara. Oke. Ya, nomor 6, lembaga yang memiliki fungsi menyetujui perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan pensiun itu adalah ini berhubungan dengan administrasi. Jadi yang menanganinya adalah lembaga administrasi negara. Itu kalian jangan bingung ya, sobat GP semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal nomor 7. Masih berhubungan dengan kita sudah mulai masuk ke imigrasi ini ya, ke keimigrasian. Soal nomor 7, berdasarkan Permen-Pan RB nomor 48 tahun 2018 tentang jabatan fungsional pemeriksa keimigrasian, ya, yang dimaksud dengan pemeriksa keimigrasian itu siapa? Apakah anggota TNI Polri yang diberi tugas untuk menjalankan pemeriksaan keimigrasian di bandara ataupun di pelabuhan, atau anggota TNI Polri yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan keimigrasian, atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian. Iya, yang benar adalah Charlie. Jadi kalau Anda nanti lolos, inilah pekerjaan Anda, dan Anda profesinya menjadi PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk menjalankan pelaksanaan atau pekerjaan pemeriksaan keimigrasian. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Berikutnya soal nomor 8. Yang dimaksud dengan keimigrasian adalah, ya, yang dimaksud dengan keimigrasian itu adalah Bravo. Apa itu? Hal ehwal tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oke, berikutnya soal nomor 9. Ya, berikut ini yang bukan termasuk unsur dalam keimigrasian. Ya, yang menjadi unsur keimigrasian itu adalah 1. Lalu lintas orang, 2. Pengawasan tadi ya. Oke. Yang ketiga itu adalah kedaulatan negara. Jadi yang bukan merupakan unsur dari keimigrasian itu adalah penangkapan. Oke. Nomor 10. Pilih 2 lokasi pemeriksaan keimigrasian. Ada 2 ya. Anda boleh memilih 2. Yang pertama, pemeriksaan keimigrasian itu dilakukan pertama adalah pos lintas batas. Pos lintas batas ini biasanya ada di perbatasan darat ya, seperti di Papua, di Kalimantan Barat, dan juga di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur kita berbatasan dengan apa? Dengan Timor Leste. Kalau Papua dengan PNG, Papua Nugini.
kalau Kalimantan Barat dengan Malaysia. Oke. Yang punya pos lintas batas itu hanya provinsi yang memiliki batas darat dengan negara lain. Oke. Selain di pos lintas batas, kita juga bisa atau pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian itu juga dilakukan di rumah detensi imigrasi ya. Jadi ada dua ini karena kita diminta dua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Dokumen perjalanan jangka pendek yang biasanya dilakukan kurang dari 24 jam. Nah, kalau kita masuk ke suatu negara ya oke, yang kurang dari 24 jam itu biasanya terjadi di perbatasan ya. Itu kita bisa menggunakan apa? Pas lintas batas Delta ya, nggak usah pakai visa. Oke. Ya. Oke, soal nomor 12, jenis paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi adalah paspor apa? Paspor diplomatik, paspor biasa, atau paspor dinas, atau paspor khusus? Iya, yang diterbitkan oleh kantor imigrasi itu paspor biasa. Oke, ada paspor lain ya, seperti paspor khusus itu kayak paspor haji misalnya. Kalau paspor diplomatik itu hanya untuk para diplomat atau para pegawai yang menjalankan fungsi diplomat di negara lain. Oke, berikutnya soal nomor 13. Ya, kita lihat nomor 13. Keterangan tertulis baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk memberikan izin tinggal adalah definisi dari apa, Sobat Kipas semuanya? Ya, ini yang dimaksud dengan visa Republik Indonesia gitu. Jadi visa itu adalah izin masuk ya, bentuknya itu stempel yang ada yang kita berikan pada paspor orang yang mau masuk ke Indonesia. Oke, soal berikutnya nomor 14. Oke, ada 14, 15, 16, dan 17. Oke, nomornya agak sedikit salah, nggak apa ya. Tindakan paksa mengeluarkan warga negara asing dari negara kita disebut apa? Ya, seringkali misalnya ada pelaku kejahatan, pelaku penipuan. Kemarin beberapa hari yang lalu ada beberapa minggu yang lalu ya, ada pelaku prostitusi di Bali, kemudian mereka dideportasi, dikembalikan ke negaranya. Ya, oke. Dikembalikan paksa. Oke, kemudian pemalsuan identitas paspor berupa data diri dengan cara menyamar disebut dengan apa? Ya, ini sebutannya namanya impostor ya. Oke. Impostor itu misalnya saya melakukan perjalanan tapi saya menggunakan identitas orang lain, nama saya ganti, kemudian ya pokoknya semuanya ganti keterangannya ya, tapi tetap menggunakan foto saya, jadi identitas saya itu identitas palsu, itu namanya impostor. Oke, berikutnya soal nomor 15, visa yang bisa didapatkan ketika seseorang telah sampai ke perbatasan ataupun bandara suatu negara disebut apa? Iya, gampang ya. Kalau yang tahu bahasa Inggris pasti tahu. Ini namanya visa on arrival ya. Di beberapa negara mereka menerapkan visa on arrival. Ya, negara-negara seperti di wilayah Asia Tenggara misalnya, kalau kita traveling ke ya negara-negara Asia Tenggara, biasanya kita bisa menggunakan visa on arrival ya. Tapi kalau ke negara-negara seperti Amerika, Australia, untuk orang Indonesia susah ya, nggak bisa kita mendapatkan visa on arrival. Kita harus visa pre-arrival, harus mendapatkan izin dari kedutaan besar mereka di sini dulu, ya dengan berbagai syarat dan alasan, termasuk screening, baru kita bisa. Oke, pilih dua provinsi yang memiliki pos lintas batas. Tadi sudah saya sebutkan ya, pos lintas batas itu hanya ada di provinsi atau wilayah yang memiliki perbatasan darat dengan negara lain, yaitu Papua dan Kalimantan Barat. Oke, semoga bermanfaat buat Sobat KP semuanya, dan jangan lupa ya, kalau masih
ingin meningkatkan pengetahuan dan mempelajari hal-hal yang lebih detail lagi tentang keimigrasian dan juga soal-soal SKB, termasuk psikotesnya, silahkan hubungin kami di nomor telepon yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya. Oke. Thanks for watching. See you in the next video. Semoga rekan-rekan berhasil. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.